Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta pingpong semuanya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasang rubber pad atau karet pad tenis meja yang baik dan benar. Baik dan benar menurut versi saya. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Jadi untuk memasang pad karet tenis meja, perlengkapan yang diperlukan antara lain adalah satu, kayu padnya, kemudian yang kedua adalah karetnya itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah lem. Ini kebetulan saya menggunakan Power Attack. Dan kemudian berikutnya yang diperlukan lagi adalah cutter atau silet. Dan tidak lupa disiapkan juga semacam botol atau gelas yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan pressing, penekanan pada permukaan karet yang sudah ditempel di kayu secara merata. Oke, kita mulai saja. Pertama kita oleskan lem pada kayu pad tenis kita secara merata, dan ini perlu dilakukan berulang-ulang, paling tidak 2 atau 3 kali. Dan pengulangan itu dilakukan adalah setelah lem yang pertama itu mengering. Jadi jangan melakukan lapisan lem ketika lemnya ini belum kering. Kemudian hal yang serupa juga kita lakukan kepada karet pad tenis kita. Nah, ini dioleskan secara merata. Ini juga dilakukan secara berulang-ulang, paling tidak 2, 3 atau 4 kali lapisan. Diulangi setelah lem yang sebelumnya telah mengering. Dan untuk membantu proses pengeringan bisa dilakukan peniupan atau dikibas-kibaskan agar cepat mengering. Nah, ini jangan lupa nanti ketika melakukan penempelan posisinya biasanya untuk karet yang merah itu kan kita gunakan untuk penyerangan, maka kita lihat padnya biasanya di apa itu namanya, pegangan di handle-nya itu ada merek dari padnya, itulah itu yang merah dipasangnya adalah di sisi yang punya tempelan merek. Nah, ini setelah ditempel di lem, kemudian kita press dengan menggunakan botol. Sebenarnya tidak harus dengan menggunakan botol, bisa dengan menggunakan gelas atau bisa menggunakan lengan kita. Yang penting usaha ini dilakukan tujuannya adalah untuk melakukan perekatan secara merata agar permukaan karet yang tadi sudah dilem dapat menempel pada permukaan kayu yang juga sudah kita lem. Pastikan perekatan itu sudah merata dari bawah ke atas, kemudian samping kanan dan kiri semuanya sudah rata. Kalau sudah rata dan tidak ada yang renggang lagi, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan pemotongan pada sisa karet yang tidak menempel pada kayu. Ini juga perlu diperhatikan agar nanti hasil potongannya rapi, maka kita harus menggunakan alat yang tajam ya. Kalau kita nanti menggunakan alat yang tidak tajam, silet yang bekas atau cutter yang bekas, maka hasil dari potongannya ini akan menjadi tidak rapih, agak berantakan. Kemudian tangan kita juga sebaiknya ini langsung jalan satu lingkaran begitu, tidak putus-putus, sehingga tidak menyisakan bekas potongan yang tertinggal di karet yang sudah kita pasang. Nah, ini yang merah sudah selesai. Kemudian jika diperlukan lakukan press ulang. Berikutnya adalah kita memasang sisi yang hitam.
hitam. Kita memasang sisi yang hitam, maka yang kita lakukan adalah sama, karet hitam kita olesi dengan lem secara merata, betul-betul rata, dilakukan berulang-ulang, berlapis-lapis, dan pastikan setiap lapisan yang kita lakukan adalah setelah lapisan yang sebelumnya telah mengering. Pada kayu juga sama, kita olesi lemnya. Dioles dengan menggunakan kuas secara merata. Jangan sampai ada sisi atau permukaan yang terlewatkan, semuanya pastikan terkena lem. Kita tunggu sambil lemnya mengering sebelum melakukan penempelan, agar nanti hasilnya merekat dengan kuat. Kalau sudah yakin kering, maka segera lakukan penempelan antara karet pada kayu yang sudah kita siapkan tadi. Dan kemudian kita pressing agar perekatannya itu merata di setiap permukaan kayu maupun permukaan karet. Sama tadi ketika kita menempel yang merah, setelah dilakukan penempelan, berikutnya dilakukan pemotongan secara hati-hati agar hasil potongannya ini menjadi rapih. Ya, sebenarnya tidak rapih pun juga bisa digunakan untuk bermain, tetapi secara kenyamanan dilihat ini menjadi tidak indah lagi. Nah, dan ketika permukaan atau bekas potongan ini tidak rapih, tentunya akan menjadikan karet itu menjadi lebih mudah untuk rusak, untuk sobek, dan lain sebagainya. Dua sisi sudah terpasang dan bisa dilihat bersama. Ini hasilnya, baik yang merah maupun yang hitam sudah tertempel dan bed siap untuk digunakan. Begitu sahabat pingpong semuanya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.